Di suatu pagi, tepatnya Senin pagi yang cerah, murid-murid SMAN 5 Gatawu mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Upacara tersebut berjalan seperti semestinya, hingga tiba saat di mana pembina upacara memberikan amanatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian anak-anak? Baik-baik saja kah? Baiklah, saya tidak akan bertele-tele lagi. Anak-anak, seperti yang telah kita ketahui tentang virus yang telah menggemarkan dunia, yaitu virus COVID-19. Maka, kami menghimbau kepada seluruh warga sekolah untuk lebih menjaga kesehatan, terutama imun tubuh. Karena virus ini menyerang siapapun tanpa memandang usia, harta, apalagi wajah. Oke, untuk mengantisipasi penyebaran dan penularan virus tersebut, kami, pihak sekolah, memutuskan untuk meliburkan kalian selama 2 minggu ke depan. Oleh karena itu, setelah upacara ini, diharap kalian pulang ke rumah masing-masing. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah amanat pembicara selesai, upacara pun berakhir. Banyak murid-murid berhambur menuju ke kelas mereka masing-masing. Tak terkecuali mereka berenam. Ya, siapa lagi jikalau bukan Resti, Cindy, Aira, Revan, Satya, dan tak ketinggalan pula si absurd, Alvin. Mereka adalah salah banyak dari penghuni 11 IPA 5. Kelas yang terkenal akan keabsurdannya, kegokilannya, dan tak luput juga keanehannya. Kelas ini dibimbing oleh Pak Saka dan diketuai oleh Revan. Sesampainya di kelas, mereka tidak langsung pulang, melainkan berbincang-bincang dulu di kelas. Res, Sin, kalian besok liburan mau kemana? Kita mana boleh keluar, Pinter. Liburan kali ini cuma diem di rumah. Lah, emangnya kenapa? Ya, gara-gara COVID nih. Ih, kok ngegas? Lah, kok ngamuk? Ih, apa lo ikut-ikut? Dih, serah gua lah. Udah, nggak usah berantem. Mending sekarang kita pulang. Nah, betul tuh kata Babang Repan. Cici saat Mampus lu. Setelah selesai berdebat dan berkemas, akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Pulang dalam keadaan bahagia karena sekolah diliburkan, tanpa pernah terfikirkan bahwa libur kali ini tidak menemukan titik ujung. 2 minggu terasa begitu cepat. Liburan kini hampir usai. Tepat 2 hari sebelum liburan berakhir, mereka mendapatkan pengumuman dari wali kelas bahwa sekolah akan dilaksanakan secara online di rumah masing-masing. Mereka bahagia? Tentu, mereka sangat bahagia mendengar kabar ini. Tapi apa? Sekolah online? Tak pernah terfikirkan oleh mereka akan hal ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana menurut kalian setelah hampir 2 minggu liburan? Alhamdulillah Pak, baik-baik aja. Alhamdulillah aman, Pak. Tumben Pak aja duluan, kangen ya. Tadinya baik-baik saja, Pak. Entah kenapa setelah Bapak ngechat, saya jadi gundah gulana, Pak. Betul sekali firasatmu, Resti. Bapak akan menyampaikan pengumuman dari sekolah bahwa liburan kalian ditambah loh. But, jangan senang dulu. Liburan kali ini berbeda dengan liburan yang kemarin loh. Karena liburan kali ini adalah liburan tapi masih tetap sekolah. Lah, gimana maksudnya, Pak? Liburan tapi masih tetap sekolah. Sabar anak-anak, Bapak akan jelaskan kenapa dikatakan liburan tapi masih tetap sekolah. Jadi karena sekolah kali ini dilakukan di rumah masing-masing. Seperti liburan bukan? Bapak tahu dan Bapak ini garing, tapi begitulah memang penjelasannya. Jadi sistem KBM kita dilakukan secara daring atau biasa disebut dengan sekolah daring. Jika kalian tanya, mengapa sistem ini diberlakukan? Karena kita ikut berpartisipasi dalam mencegah penyebaran dan penularan virus COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan.
Salah satunya adalah tidak berkerumun. Sekolah daring itu apa, Pak? Nah, iya Pak. Sekolah daring itu apa? Jadi anak-anak, sekolah daring adalah sekolah di mana pengajar dan pelajar tidak bertemu secara tatap muka, melainkan dihubungkan dengan suatu media. Bisa dipahami kan, anak-anak? Oh gitu Pak. Bisa Pak, sangat bisa dipahami. Baiklah, jika sudah bisa dipahami, nah sekolah daring ini akan dimulai besok Senin. Persiapkan diri kalian ya anak-anak. Semungut. Baik Pak, terima kasih atas infonya. Minggu-minggu pertama berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan dan hambatan. Mereka mengikuti sekolah daring dengan senang hati karena mereka berpikir bahwa sekolah daring itu asyik. Mereka sering belajar bersama ataupun mengerjakan tugas bersama. Hai guys! Pak Andres, Apa Res? Tugas Pak Martin kalian gimana? Kerjain bareng yuk. Nah, ide bagus tuh. Mau dikerjain di mana ini? Rumah Sat iyalah. Iya kan Sat? Gas lah rumah Satya. Oke, gua tunggu di rumah ya. Jangan lupa camilan Sat. cemilan aja gak dipelupin. Bos, Alpin gitu loh. Hilpin gitu li. Ribut mulu. Keburu habis nih camilannya. OTW Sat. Sesampainya di rumah Satya, mereka mulai mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Martin, yaitu tugas membuat karangan singkat tentang kehidupan di saat pandemi. Mereka mengerjakan tugas dengan damai dan tenang, hingga si rusuh memulai kerusuhannya yang membuat kedamaian itu lenyap seketika. Rasti, woi. Cindy. Sat, woi Sat. Apaan sih? Berisik woi. Tahu nih si Alpin, memang kang rusuh. Ish, dibully mulu gua, heran dah. Lah, siapa suruh lu rusuh? Anjir lah, gua cuma mau nanya aja sih. Udah. Alpin mau tanya apa? Aira baik deh. Aku cuma mau nanya sih. Gimana sih caranya bikin karangan itu? Gua gak ngerti sumpah. Nih gua judulnya aja belum dapet. Oh Alpin. Balio wis balio. Ngisin tok ae. Kene Opin tak salah seno. Akhirnya Revan pun mengajari Alpin bagaimana membuat karangan, dari membuat tesis hingga penegasan ulang. Waktu semakin berlalu tanpa terasa hingga senja pun menyapa dengan indahnya. Karena waktu sudah semakin sore dan tugas mereka juga sudah selesai, maka saatnya bagi mereka untuk pulang ke rumah masing-masing. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan sudah terlampaui. Namun, keadaan masih begitu-begitu saja. Bukannya membaik, malah semakin buruk. Penyebaran dan penularan virus semakin merajalela. Protokol kesehatan sudah dilakukan. PSBB diberlakukan. Namun, tak terlalu membantu keadaan. Sekolah-sekolah masih ditutup dan masih memberlakukan sistem daring. Hal ini tak urung membuat murid-murid mulai merasa bosan, malas, bahkan ada yang tidak peduli lagi dengan sekolahnya. Begitupun dengan mereka. Mereka mulai merasa bosan dengan sekolah daring ini. Pembelajarannya hanya begitu-begitu saja, namun tugas-tugasnya sangat luar biasa. Jika waktu normal sekolah hanya 8 jam, maka sekolah daring memakan waktu 24 jam. Sekolah daring tidak mengenal libur yang benar-benar libur. Ya, meskipun ada yang mulai bosan, yang masih rajin juga ada. Bahkan yang tak peduli lagi juga ada. Hey guys, ada tugas nih dari Pak Martin. Yes. Yuhu. Tugas apaan, Pan?
Ini tugas kimia suruh buat praktikum gitu sih. Praktikum tentang asam basa sih kalau nggak salah. Praktikumnya apaan? Kita disuruh buat ngitung pH dari larutan yang udah ditentuin. Ribet amat dah tugasnya. Kalau ribet, gak usah dikerjain. Nah, betul tuh kata si Satya, nggak usah dikerjain kalau ribet. Terus kalau nggak dikerjain, nilai kita gimana dong? Ya bodo amat sudah sama nilai. Sekolah sekarang yang dipentingin cuma nilai, bukan kepahaman siswa. Percuma nilai tinggi, tapi nggak paham. Mending nggak usah dikerjain. Nah, jadinya kan imbang tuh. Ilmu gak dapet, nilai pun gak dapet. Babang Satya mencoba bijak. Tapi aturan dari mana tuh bang? Planet Pluto. Udahlah, kalian aja yang ngerjain. Males gua, swear dah nggak bohong. Capek tahu sekolah online. Pengen nikah aja sumpah. Ya udah, ayo Ra, nikah. Babang Repan gas terus bang. Oke, Revan, mantepan. Dah, nikah aja sana. Tugasnya pending dulu. Awak. Ya nggak bisa gitu, Sat. Tugas ya tetap tugas. Harus dikerjain, nggak bisa diundur-undur. Gimana kalau kita ngerjain bareng-bareng? Kayak dulu gitu. Nah ini nih baru bener. Males lah gue mau ngetrip. Sama, gue males banget malah. Gue mau camping aja lah. Lah, emang boleh ngetrip sama camping? Kan lagi pandemi. Boleh-boleh aja lah, ngapain juga nggak boleh. Kan harus patuhi protokol kesehatan. Aman dah Pan, aman. Sana lah sudah kalian bahas. Oh ya Pan, kalau nikah jangan lupa undangannya ya. Gimana Ra? Mau gak nikah sama Repan? Kalian ini apaan sih sumpah? Udah, sekarang tugasnya dulu. Nikahnya habis nugas aja ya, Pan, biar tenang. Ya, seperti itulah mereka sekarang. Satya dan Cindy mulai ogah-ogahan tentang sekolah. Bukan hanya sekali dua kali mereka melalaikan tugas mereka sebagai murid. Namun, sudah berkali-kali. Hampir setiap ada tugas, mereka akan dengan sengaja melalaikannya. Hal ini mulai terjadi setelah berbulan-bulan sekolah online. Mereka mulai jenuh dan bosan. Mereka juga tak mau menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Jadilah mereka seperti ini sekarang. Revan dan lainnya yang sudah berusaha membujuk mereka, namun tak membuahkan hasil. Mereka tetap kekeh pada pendiriannya. Oke, kita beralih dari si Satya dan Cindy. Siapa yang sangka candaan di grup chat tentang pengen nikah ternyata benar-benar terjadi. Setelah dilamar di grup chat, Revan benar-benar mengutarakan niatnya untuk menikahi Aira. Pak, Revan pun bosen sekolah online. Lah terus karepmu le bapak moh nek amu muni ate medhot sekolah. Boten Pak, Revan badhe nyuwun pangestu. Loh, wis siap tenan ta? Terus sekolahmu piye? Arep wedok endi sing mbok karepi? Terus besok arep mbok nakahi opo? Sampun Pak, sekolah nggih tetep sekolah. Larene niku namine Aira, anake almarhum Pak Raihan. Kan Rehan kan sampun kerja ten distro niku lho Pak. Insyaallah cekap lah. Walah, iku. Iya wis le pancen awamu wis mantep. Tur ra ganggu sekolahmu. Tak pangestoni besok
dewe budal dinggo nglamar Aira. Nggih Pak, matur suwun sangat. Ada apa ya nak Revan? Tumben datang ke sini bawa orang tuamu. Jadi begini Bu, niat awal saya memang silaturahmi. Namun selain itu kami datang kemari untuk melamar putri Ibu. Lalu bagaimana dengan sekolah mereka, Pak? Dan bagaimana kehidupan mereka setelah menikah? Apakah Revan sanggup membiayai? Mereka masih tetap sekolah, Bu. Sekarang kan juga sekolahnya online, jadi tidak terlalu berpengaruh. Nah, untuk nafkah, Revan sudah kerja, Bu. Dan kemarin sudah saya tanya, katanya cukup untuk menafkahi anak Ibu. Mereka masih tetap sekolah, Bu. Sekarang kan juga sekolahnya online, jadi tidak terlalu berpengaruh. Nah, untuk nafkah, Revan sudah kerja, Bu. Dan kemarin sudah saya tanya, katanya cukup untuk menafkahi anak Ibu. Jika seperti itu, saya serahkan pada Aira. Bagaimana keputusanmu, Ra? Dan bagaimanapun keputusanmu, Bunda akan dukung. Aira mau deh, Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana jika pernikahannya 3 hari lagi, Bu? Dan untuk saat ini mereka hanya menikah saja dengan pernikahan yang sederhana. Untuk resepsinya nunggu mereka lulus. Bagaimana, Bu? Jika memang begitu, baiknya saya setuju, Pak. Urusan pernak-pernik pernikahan biar saya yang uruskan. Baik, Bu. Sekiranya sudah cukup, saya pamit undur diri. Dan terima kasih atas semuanya, Bu. Semoga kita bisa menjadi besan yang baik ya, Bu. Iya, Pak, sama-sama. Dan semoga saja kita bisa menjadi besan yang baik. Setelah acara melamar selesai, Revan menghubungi teman-temannya untuk hadir di acara pernikahannya. Hai guys, jangan lupa lusa depan datang ya ke pernikahan gue sama Aira. Di rumahnya Aira. Beneran gak nih? Nanti hoax. Serius ini Pin, serius. Gercep banget lu, Pan. Keren dah, keren. Gue pastiin dulu nih ke Aira, siapa tahu bercanda doang. Ra, Aira, bener nggak nih? Iya, Res, ini beneran, gak bohongan, sumpah. Oke, gue percaya. Tenang aja, besok gue datang kok. Kalau lu yang bilang gue percaya, Ra. Aman deh, besok gue dateng. Hari H pun tiba. Semua perlengkapan pernikahan telah selesai disiapkan. Hari ini Revan benar-benar gugup karena untuk pertama kalinya ia mengucapkan janji suci di depan penghulu. Nah, Saudara Revan, apakah sudah siap? Siap Pak. Baiklah, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikah dan kawinkan Saudara Revan bin Dika dengan Saudari Aira binti almarhum Raihan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Revan bin Dika dengan Aira binti almarhum Raihan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Mana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Baik, sekarang mempelai pria cium kening istrinya dan mempelai wanita cium tangan suaminya. Skip
Pak, skip. Iya Pak, memori saja Pak, bermemori. Skip dah Pak, bagian ini skip. Iya Pak, skip aja bagian ini. Yang penting kita berdua kan udah sah. 1 tahun pun berlalu. Kini mereka sudah menginjak kelas 12 dan sedang persiapan untuk kelulusan. Namun, pembelajaran tetap dilaksanakan secara daring. Entahlah kapan hal ini akan berujung. Mereka masing-masing sibuk dengan kelulusan mereka, mulai dari belajar untuk ujian sekolah, UTBK, hingga SNMPTN dan SBMPTN. Namun, hal ini tak berlaku bagi Satya dan Cindy. Mereka masih tetap bermalas-malasan. Meskipun sudah dinasihati berkali-kali, mereka tetap sama. Dari ke-6 orang itu, 4 diantaranya masih semangat dan semakin giat belajar, apalagi Resti dan Alpin. Mereka paling semangat karena mereka ingin lolos seleksi SNMPTN di universitas ternama. Sedangkan Revan dan Aira, meskipun sudah menikah, mereka masih giat belajar untuk bisa lolos ke universitas pilihan. Hari ini adalah jadwal bimbingan konseling online yang akan dibimbing oleh Pak Saka. Assalamualaikum anak-anak. Sekarang waktunya konseling ya. Waalaikumsalam, iya Pak. Waalaikumsalam, iya Pak. Nah, begini anak-anak, bagaimana? Kalian sudah siapkah dengan ujian-ujian yang akan datang besok? Aman sudah, saya sudah siap. Saya juga siap Pak. Alpin siap 45 Pak. Saya siap, Pak. It's really good. Baguslah kalau begitu. Nah, sekarang Bapak tanya, kalian sudah adakah tujuan mau kemana setelah ini? Sudah Pak. Wah, keren. Alvin mau kemana, nak? Dan yang lain juga bagaimana? Saya pengen ke ITB Pak. Doain ya Pak. Saya ke Unpad Pak. Aira juga ke Unpad, Pak. Saya ke UI, Pak. Keren sekali kalian. Sekarang Bapak mau memberikan jadwal untuk ujian-ujian yang akan datang. Dimulai dari minggu depan kalian sudah ujian sekolah. Setelah ujian sekolah, kalian akan dilanjutkan dengan ujian nasional, kemudian UTBK. Setelah itu semua berakhir, barulah SNMPTN atau SBMPTN. Bagaimana anak-anak? Aman Pak, paham. Paham Pak. Baguslah kalau kalian sudah paham. Bentar, dari tadi Bapak kok tidak lihat Cindy dan Satya ya? Di mana ya mereka? Tidak tahu Pak. Hadir Pak. Nah ini Pak orangnya barusan nongol. Kemana aja sih lu Sat? Hadir Pak. Kepo banget lu Pin. Apa kabar kalian berdua? Sehat kan? Bagaimana dengan kesiapan kalian? Aman dah Pak, aman. Sehat juga. Nah, saya sama kayak Cindy Pak. Aman dah. Jangan terlalu digampangkan ya. Lalu kalian mau lanjut di mana? Nggak tahu Pak. Masih lama juga kan? Ujian sudah di depan mata kok masih lama. Gimana toh? Aman sudah Pak, bisa dipikir besok. Kamu jangan aman-aman saja ya Cindy. Persiapkan diri kalian semua. Ujian di depan mata. Bapak tidak mau dengar jikalau besok ada murid Bapak yang tidak lulus. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak, bisa. Bisa Pak. Paham? Mari kita akhiri konseling ini. Semoga sukses ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Pak, amin. Waalaikumsalam. Amin Pak, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Amin.
Hari demi hari telah berlalu. Kini hari kelulusan pun tiba. Dengan semangat mereka menunggu pengumuman daftar murid yang lulus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan umumkan tentang kelulusan kalian. Maka saya umumkan bahwa kalian semua lulus dengan perolehan nilai sebagai berikut. Resti nilai UN 39,6, Alvin nilai UN 38,5, Evan nilai UN 37,8, Aira nilai UN 37,5, Cindy nilai UN 31,4, Satya nilai UN 30,8. Selamat untuk kalian semua. Semoga kedepannya sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini pengumuman kelulusan. Hasil kalian gimana? Alhamdulillah gue lulus. Ya Allah, gue seneng banget. Widih, selamat Res, turut senang gua. Lu sendiri gimana, Pin? Lulus kan? Pastilah. Alhamdulillah sih, gua juga lulus. Gue sama Aira juga udah lulus, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah loh. Bentar deh, Satya sama Cindy gimana? Gue ikut senang kalian semua lulus. Gue gagal, Ra. Gue nyesel dari dulu kagak belajar. Sama, gue juga gagal. Gue nyesel banget. Kalian sih dibilangin dari dulu ngeyel mulu. Ya maafin, sekarang gue udah nyesel. Males dah gue kalau kayak gini. Sama, gue nyesel banget. Coba dulu gue rajin kayak kalian. Ya udah, yang udah terlewat ya udah, biarin terlewat aja. Kalian gak boleh putus semangat kayak gini dong. Kan masih ada kesempatan tahun depan. Harus lebih semangat lagi, jangan males-malesan. Ingat loh ya, kesempatan itu masih ada tahun depan. Jadi kalian harus semangat. Nah, betul tuh kata Beb Aira. Makasih, Ra. Iya, gue bakal coba. Is, Repan nih. Mentang-mentang udah nikah. Gak usah di tempat umum kali. Tahu nih si Repan, terus. Makasih Aira. Gue seneng deh lu perhatian ke gue. Lah, kan emang dari dulu kayak gitu. Gimana sih? Iya deh. Woi, jangan di sini, woi. Si Repan ini. Gue turut seneng kalau kalian mau berubah. Kalian gak mau main bareng gitu? Ayo dah, skuy. Gue tunggu di rumah gue ya. Mantep banget dah, gue setuju nih. Langsung OTW. Beginilah akhir kisah mereka. Meskipun tahun ini tidak lolos kuliah, Satya dan Cindy tidak putus asa dan menjadi semangat belajar kembali untuk bisa lolos di tahun depan. Sedangkan Revan dan Aira, meskipun mereka sudah menikah, hal itu bukanlah penghalang bagi mereka untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Dan untuk si rajin Resti dan Alpin, akhirnya mereka bisa mewujudkan impian mereka dengan usaha keras mereka dan selalu giat belajar untuk mewujudkan impian-impian lain. Begitulah kehidupan. Apa yang kita tanam, itu pula lah yang kita panen. Seperti peribahasa, usaha tak akan mengkhianati hasil. Semakin besar usaha kita, maka semakin besar pula apa hasilnya nanti. Berakhirlah kisah mereka di sini. Semoga kisah ini bisa dijadikan panutan untuk tidak bermalas-malasan lagi dan semakin giat belajar untuk mewujudkan impian-impian kita.